Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairul. Saya dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro, minatan Elektronika. MPN saya 1640302041. Hari ini saya akan mempresentasikan metodologi penelitian. Pengertian metodologi penelitian. Metodologi penelitian berasal dari kata metode yang artinya cara yang tepat untuk melakukan suatu, dan logos yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi, metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara sama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan. Dari beberapa pengertian yang disebutkan, maka dapat diambil suatu pengertian bahwa metodologi penelitian adalah cara atau teknik yang disusun secara teratur yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi dalam melakukan penelitian yang disesuaikan dengan subjek atau objek yang diteliti. Penelitian merupakan suatu kegiatan untuk mencari data sebagaimana yang diungkapkan dalam bunyinya. Metode yaitu salah satu kegiatan rangkaian ilmiah baik untuk keperluan mengumpulkan data ataupun untuk menarik kesimpulan dari gejala-gejala tertentu. Senada dengan pengertian yang diungkapkan David and Smith dalam Notebook dan Asmadi menyebut bahwa penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang memecahnya memerlukan pengumpulan dan bersifat fakta-fakta. Metode atau desain penelitian. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang kuantitatif serta dapat menjelaskan perspektif naturalistik dan perspektif instinktif pengalaman manusia. Menurut Menhong, penelitian dengan menggunakan metode kualitatif didasarkan oleh beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kuantitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara penelitian dan responden. Dan ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyaknya penanjamannya pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Seperti yang dikemukakan Forbes Dr. Sugiono, bahwa metode penelitian kualitatif itu dilakukannya pada kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data, dan penelitian dalam instrumen yang khususnya. Dua, penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar sehingga tidak dapat menekan pada angka. Tiga, penelitian kualitatif lebih menekan pada proses daripada produk atau outcome. 4. Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif. 5. Penelitian kualitatif lebih menekan makna data di balik yang teramat. Dengan metode penelitian kualitatif, penelitian dapat melakukan wawancara mendalam, fokus, dan teliti terhadap subjek penelitian sehingga data yang didapatkan lebih akurat dan akuntabel. Untuk melengkapi dan memperkaya data atau informasi yang diperoleh melalui wawancara mendalam, penelitian menggali data atau informasi dengan melakukan observasi dan studi dokumentasi. Dalam penelitian kualitatif, peran teori tidak sejelas seperti dalam penelitian kuantitatif karena modelnya induktif, ya ini dengan urutan 1. Mengumpulkan informasi, 2. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan, 3. Membangun kategori-kategori, 4. Mencari pola-pola teori, 5. Membangun sebuah teori atau membandingkan pola dengan teori-teori lainnya. Nah, ini model flowchart model induktif dalam penelitian kualitatif. Pertama itu penelitian mengumpulkan informasi, data. 2. Mengajukan pertanyaan. 3. Membangun kategori-kategori. 4. Mencari pola-pola teori.
5. Mengembangkan teori atau mengembangkan teori. Terakhir, pemahaman teori baru. Data berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data yang pertama, data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data analis asli atau data baru yang memiliki sifat up-to-date. Untuk mendapatkan data primer, penelitian harus mengumpulkan secara langsung. Teknik yang dapat digunakan penelitian untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, diskusi terfokus, dan penyebaran kuesioner. Yang kedua, data sekunder adalah data yang diperoleh atau yang dikumpulkan penelitian dari berbagai sumber yang telah ada. Penelitian sebagai tangan kedua. Yang ini adalah data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistika (BPS), buku laporan, jurnal, dan lain-lainnya. Data berdasarkan sifatnya. Berdasarkan bentuk data sifatnya, data penelitian dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu data kualitatif yang berbentuk kata atau kalimat, dan data kuantitatif yang berbentuk angka. Data kuantitatif dapat dikelompokkan berdasarkan cara mendapatkan, yaitu data deskriptif dan data kontinum. Berdasarkan sifatnya, data kuantitatif terdiri atas data nominal, data ordinal, data interval, data rasio. Kualitatif, data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kuantitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data, misalnya wawancara, analis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan atau transkrip. Data kuantitatif, data yang berbentuk angka atau bilangan sesuai dengan bentuknya. Data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistika. Berdasarkan proses atau cara untuk mendapatkan data kuantitatif dapat dikelompokkan dalam dua bentuk, yaitu sebagai berikut. Pertama, data deskriptif adalah data dalam bentuk angka, bilangan, yang diperoleh dengan cara membilangkan. Contoh data deskriptif misalnya, jumlah sekolah dasar negeri di kecamatan sebanyak 20. Yang B, jumlah siswa laki-laki di SD sebanyak 67. C, jumlah penduduk di Kabupaten Z sebanyak 2 sekian, angka yang 246,867 orang tuh. Yang data kontinen adalah data dalam bentuk angka atau bilangan yang diperoleh berdasarkan hasil pengukuran data kontinen. Dapat berbentuk bilangan bulat atau pecahan, tergantung jenis skala pengukuran yang digunakan. Contoh data kontinen misalnya, yang pertama adalah tinggi badan Budi adalah 150,5 cm, atau B, EQ Budi adalah 120. Yang C, suhu udara di ruangan kelas adalah 24 derajat Celcius. Instrumen penelitian. Satu-satunya instrumen terpenting dalam penelitian kualitatif adalah penelitian itu sendiri. Penelitian mungkin menggunakan alat-alat bantu untuk mengumpulkan data seperti perekam suara, kayak kamera, video kaset, atau kamera. Ini adalah salah satu tujuan hendaknya dicapai melalui penelitian kualitatif.
Pergantian instrumen penelitian. Instrumen dalam penelitian sangatlah penting dan harus dipikirkan karena instrumen berfungsi sebagai alat bantu untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Nah, menurut Sumarmisi Arikuto, pengertian instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh penelitian dalam melakukan kegiatan untuk mengumpulkan data. Kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Menurut Siono, pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai tempat dan berbagai sumber dan berbagai cara. Bila dilihat dari tempat, dapat dikumpulkan pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, dan lain-lainnya. Bila dilihat dari sumber data maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sekunder. Menurut Subrata, definisi instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk merekam keadaan dan aktivitas atribut psikologis. Umumnya secara kuantitatif, jenis-jenis instrumen penelitian memiliki beberapa jenis yang berbeda satu sama lain. Berikut merupakan macam-macam instrumen penelitian dan penjelasan lengkapnya. 1. Tes. Di sini tes mendapatkan data yang dikuantifikasikan dapat dikelompokkan berdasarkan cara mendapatkan, yaitu deskriptif, data kontinum. Tes ini di sini adalah kumpulan pertanyaan atau soal yang bermanfaat juga sebagaimana sarana ukuran kepada variabel-variabel tertentu yang berupa kapabilitas, keterampilan, integritas, sikap atau bakat yang dipunyai oleh individu ataupun kelompok atau grup. Kuesioner atau angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden berupa laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui. Wawancara adalah sebuah instrumen penelitian yang digunakan oleh penelitian untuk menilai keadaan seorang wawancara. Juga bisa diartikan sebagaimana percakapan antara dua orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan wawancara, di mana pewawancara memberi pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber untuk mendapatkan informasi. Hampir sama dengan kuesioner. Sekarang yang 4 adalah observasi. Observasi adalah secara umum pengertian observasi adalah sebuah pengamatan serta pencatatan dengan sistematik fenomena-fenomena yang diselidiki. Observasi menjadi salah satu metode pengumpulan data dengan mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi dalam penelitian. Skala bertingkat. Nah, skala bertingkat ini adalah salah satu instrumen penelitian berupa suatu ukuran subjektif yang dibuat berskala bertingkat. Ini juga disebut sebagai ratingnya. Dokumentasi. Secara singkat, pengertian dokumentasi adalah dalam kaitannya sebagai instrumen penelitian adalah suatu bentuk dari pengabdian, arsip, ataupun barang-barang peninggalan yang diabadikan. Oke, next. Penelitian memiliki bukti telah melakukan wawancara kepada informasi atau sumber data, maka diperlukan bantuan alat-alat sebagai berikut. Ini adalah alat dokumentasi. Ada buku catatan yang berfungsi untuk mencatat semua pembicaraan terhadap narasumber. Yang kedua adalah tape recorder atau perekam suara yang merekam semua suara. Dan yang ketiga itu kamera untuk memfoto dokumentasi kegiatan. 3. Setelah data terkumpul, penelitian melakukan editing, reduksi, dan klasifikasi data sekaligus melakukan perumusan kategori, memberikan interpretasi, dan memberikan eksplanasi untuk menjawab masalah-masalah penelitian. Teknik pengumpulan data.
Ada dua cara atau teknik yang penelitian gunakan dalam mengumpulkan data di lapangan, yaitu wawancara dan observasi. Pickett mengatakan pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara. Untuk lebih jelasnya, seperti terlihat dalam gambar di sebelah sini adalah teknik pengumpulan data, ada wawancara dan observasi. Dan seperti yang penjelasannya sebelumnya, wawancara itu apa dan observasi itu apa. Sekian dan terima kasih presentasi saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.